terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah berdirinya Tugu Marga di Pulau Samosir dan unsur-unsur Dalihan Natolu. Iya teman, Samosir merupakan sebuah pulau yang terletak di tengah-tengah Danau Toba. Daerah ini merupakan pusat kebudayaan masyarakat Batak Toba. Di pulau inilah lahir si Raja Batak yang dipercaya sebagai nenek moyang suku Batak. Iya, Samosir juga memiliki keragaman budaya yang sangat unik, mulai dari batu megalitik, makam Sidabutar, tortor, ulos, dan rumah adat Batak Toba atau yang disebut jabu juga sangat banyak ditemukan. Ya, salah satu hal yang menarik di pulau ini adalah banyaknya bangunan tugu atau monumen kuburan nenek moyang. Bangunan tugu merupakan bagian dari budaya yang masih dipertahankan hingga saat ini dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan teman, hampir setiap keturunan membangun tugu untuk menghormati arwah nenek moyangnya masing-masing. Tradisi penghormatan kepada nenek moyang dengan pemakaman kembali tulang belulang nenek moyang merupakan salah satu bagian budaya tua orang Batak, yaitu tradisi megalit. Ya, batu-batu besar merupakan tugu-tugu jiwa yang dengan perantaraannya orang-orang hidup berhubungan dengan orang-orang mati. Peninggalannya masih ada teman, yaitu sarkofagus yang terdapat di Samosir. Sesudah sarkofagus muncullah tambak, yaitu gundukan tanah yang berbentuk bukit segi empat teman. Kemudian muncullah simin atau batu napir, kuburan yang dibangun dari semen berbentuk segi empat. Dan yang terakhir adalah tugu teman, yaitu bangunan atau monumen atau tiang yang dibangun dari semen dalam berbagai bentuk dan jenis untuk menghormati arwah nenek moyang dan mempersatukan keturunan satu generasi. Nah teman, perkembangan pembangunan tugu mulai berkembang sekitar tahun 1960-an. Hal ini didukung oleh munculnya orang Batak kaya dan sukses yang mengadu nasib di perantauan. Mayoritas anak-anak dari Samosir yang pergi merantau ke kota cenderung kembali ke kampung halamannya hanya untuk berpesta dan untuk acara pemakaman. Iya, makam dan monumen orang meninggal adalah satu-satunya tanda investasi oleh orang-orang Batak rantau di kampung halaman nenek moyang mereka. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi pendirian tugu bagi orang Batak Toba, teman. Hal yang mendasar yaitu adalah cita-cita hidup dasar orang Batak, yaitu Hamoraon, Hasangapun, Hagabeon. Pertama, orang Batak yang sukses di perantauan ingin menunjukkan kekayaan atau hamoraon dan kesuksesan mereka di perantauan. Ya, tugu yang dibangun oleh salah satu marga akan mengundang kecemburuan marga lain, teman. Sehingga mereka pun akan melakukan hal yang sama. Yang kedua, tugu dibangun supaya orang tua dihormati atau hasangapon. Yang ketiga adalah tugu dibangun untuk mempersatukan garis keturunan. Nah teman, para perantau mensahkan identitas mereka dalam silsilah marganya dengan membangun monumen nenek moyangnya. Meskipun mereka jauh merantau, tapi kampung halaman mereka yang sebenarnya adalah tanah Batak. Lebih lanjut teman, membangun tugu merupakan sebuah kesempatan untuk membangun jaringan. Mereka saling mengenal dan dekat satu sama lain dengan orang-orang semarga, sekaligus menunjukkan banyaknya keturunan nenek moyang mereka atau Hagabeo. Orang Batak menganggap teman, jika seseorang membangun gereja atau sekolah, dia hanya mau mengangkat dirinya sendiri. Tetapi jika ia membangun tugu, ia meninggikan seluruh garis keturunannya. Dalam kehidupan masyarakat Batak Toba, Dalihan Natolu merupakan suatu pedoman hidup yang harus ditaati dalam kehidupan masyarakat Batak Toba. Dalihan Natolu juga berfungsi sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang mungkin terjadi di tengah-tengah keluarga, baik suka maupun duka, dengan mencari solusi dengan cara musyawarah dan mufakat.
Tahu tidak teman, ada 3 unsur yang ada di dalam dalihan Natolu, yaitu hula-hula, mardongan tubuh, dan juga boru. Dalam hal penyelesaian masalah, ketiga unsur dalihan Natolu berhak memberi pendapat untuk menemukan satu solusi berdasarkan musyawarah dan mufakat. Nah, keputusan yang diperoleh dari hasil rapat dalihan Natolu merupakan suatu keputusan yang tertinggi dan harus dipenuhi oleh anggota masyarakat. Nah, apabila ada yang menolak, maka akan mendapatkan sanksi dikucilkan dari anggota-anggota dalihan Natolu, dan mereka pun akan disebut sebagai orang yang tidak beradab. Unsur-unsur dalihan Natolu. Yang pertama, hula-hula, yaitu pihak atau marga yang memberi anak perempuan kepada pihak marga yang menerima anak perempuan. Semua dongan sabu tuha orang tua pengantin perempuan menjadi hula-hula bagi dongan sabu tuha pengantin laki-laki. Bagi masyarakat Batak Toba teman, hula-hula dianggap sebagai pemberi kehidupan dan penyalur berkah, sehingga harus dihormati. Hal ini tercermin dalam filsafat Batak Toba menyatakan, somba marhula-hula. Yang kedua, dongan sabu tuha, yaitu saudara semarga yakni orang-orang seketurunan menurut garis bapa atau keturunan dari laki-laki satu leluhur. Dengan demikian, dongan sabu tuha berarti mempunyai hubungan persaudaraan yang sangat erat. Hal ini juga tercermin dalam filsafat Batak Toba, manat mardongat tubuh. Yang ketiga, boru, yaitu golongan atau pihak atau marga yang menerima anak perempuan dari pihak yang memberikan anak perempuan atau hula-hula. Seluruh keluarga atau donga sabu tuha penerima anak perempuan. Dengan demikian termasuk golongan boru. Posisi yang demikian menjadikan kelompok hula-hula harus mengasihi dan bersikap membujuk terhadap boru. Hal ini tercermin dari filsafat Batak Toba yang menyatakan, ele mar boru. Nah teman, tugu selain merupakan simbol yang tepat untuk proses kesatuan marga, juga menjadi bukti bahwa penghormatan kepada nenek moyang tetap berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi orang Batak untuk menghormati leluhur mereka sebelum datangnya Kristen ke tanah Batak masih tetap berlangsung. Bahkan sampai Kristen memasuki tanah Batak. Nenek moyang yang dihormati adalah jaminan kepastian identitas mereka. Ya, di sini kematian tidak dilihat secara perorangan, melainkan sesuatu yang bersifat genealogis. Tugu merupakan simbol kebatakan atau marga dan simbol untuk kebatakan atau adat. Nah teman, melalui tugu, orang Batak membentuk kebatakannya, mempersatukan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mempersatukan kota dan kampung. Nah teman, itu tadi adalah sejarah berdirinya Tugu Marga di Pulau Samosir dan unsur-unsur dalihan Natolu. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.